Oke, oke. Bang, kembali lagi terkait masalah konversi 504M, nilai yang fantastis nih Bang untuk balik ya Bang, tutup balik ya bahasanya ya Bang ya, konversi. Seperti apa Bang? Baik, selamat malam rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama kita memanjat bersyukur pada Tuhan bahwa sampai saat ini kita diberikan kesehatan. Menyangkut tadi pertanyaan menyangkut masalah yang gugatan balik 504M, seperti apa kami sampaikan kemarin di pengadilan. Sebenarnya awalnya ini adalah kami belum mau untuk melakukan tindakan hukum. Kenapa? Karena memang untuk melakukan gugatan ini seharusnya ini harus ada putusan hakim pidana yang bersifat tetap atau inkrah. Jika sudah diputuskan dengan putusan hakim yang tetap atau inkrah, baru bisa melakukan gugatan perdata. Tapi dalam hal ini, karena klien kami digugat oleh pihak penggugat yaitu Nikita Mirzani dan Ismail, maka kami juga agak tanda tanya, apa sih dasar gugatannya? Gugatannya ini kan sepertinya gugatan main-main. Di awal ada namanya gugatan ruang prestasi. Ini pertama-tama sudah sampai mediasi. Bahkan terjadi perdebatan kita dengan pihak Nikita, bahkan dengan Nikita sendiri pada waktu mediasi. Tetapi begitu selesai mediasi gagal, maka gugatan ruang prestasi dicabut oleh waktu itu kuasa hukumnya Bang Fahmi. Ya. Sedang tidak lama kemudian, walaupun pidananya sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada lagi gugatan ruang prestasi juga, tapi kuasa hukumnya sudah berganti. Kuasa hukumnya saat itu adalah Bang Andi Sapudin ya, itu yang gugatan yang kedua ruang prestasi. Itu juga masih sidang sekali sudah langsung dicabut. Ya sudah, kami pikir ya sudahlah, mungkin mereka untuk memuaskan hasrat untuk penegakan hukum ya nggak apa-apa. Tapi tiba-tiba ada lagi masuk perbuatan melawan hukum gugatannya. Kami agak bingung, ini apa sebenarnya ini? Ini kok pengadilan dianggap main-main. Tapi ya sudahlah, kami akan layanin, ya. Tapi kami terkejut dengan angkanya 244M. Ini dari mana hitungannya? Kan setiap gugatan itu punya landasan, punya dasar hukum. Apalagi kami baca bahwa dasar hitungan dia untuk menuntut ganti rugi adalah karena ditahan. Yang menahan ini siapa? Yang menahannya kan kepolisian pada waktu tingkat penyidikan, dan kejaksaan pada waktu tingkat penuntutan, dan pengadilan pada waktu persidangan. Jadi yang menahan adalah tiga institusi ini. Kalau mereka mau menggugat akibat dia ditahan, bukan kami yang digugat, bukan klien kami, tapi Kepala Kepolisian RI, Kepala Kejaksaan Agung, dan Ketua Mahkamah Agung. Itu yang pas digugatnya, karena mereka menahan. Kami kan hanya melaporkan bahwa telah ada tindak pidana. Ternyata klien kami yang digugat. Bahkan yang lucunya, sudah terbukti dinyatakan bersalah melakukan tindakan pemerasan. Kok masih ngotot gitu loh. Kami sebenarnya anggap ini akhirnya menjadi komedi juga ini temanya. Tadi kami serius mau menanggapi ini nih. Waktu ruang prestasi jilid 1 dan jilid 2 kami anggap komedi. Pada waktu diajukan PMA gugatan ini, kami tadi menganggap awalnya ini serius. Tapi akhirnya kami menganggap ini komedi lagi, komedi jilid 3. Sudah jelas Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan melalui majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pemerasan, sehingga akibatnya diputus dengan 4 tahun penjara. Kok masih ngotot gitu mau melanjutkan perdatanya? Ya, mau tidak mau, karena ini memang mereka landasan hukumnya juga nggak jelas. Kami juga sebenarnya kami punya hak, tapi kami menunggu putusan ini tetap inkrah, baru kami mengajukan gugatan. Tapi karena kami digugat, mau tidak mau kami mengajukan gugatan balik yang dinamakan rekovensi. Itu makanya kami ajukan. Hitung-hitungannya sebenarnya kalau kami jelas hitungannya. 4M itu adalah kerugian dari pihak klien kami pada waktu dilakukan tindakan pemerasan. Dan 500M ini juga ada hitung-hitungan kami. Walaupun sebenarnya menurut opini publik saat ini itu seakan-akan main-main. Sebenarnya tidak. Kami jelas punya ada hitung-hitungannya. 4M. Tapi apapun namanya, kami mencoba berusaha untuk supaya yang terbaik. Ya, kami juga tidak mau sewenang-wenang sebagai kuasa hukum dari pihak tergugat. Kami hanya supaya mengetahui bahwa pihak penggugat itu hati-hatilah melakukan gugatan. Karena walau bagaimanapun, kalau gugatan ini tidak mempunyai dasar hukum, apalagi hitungan yang nggak jelas dasar hukumnya, kasihan. Kami secara pribadi ya, bahwa sebagai kuasa hukum Gereja Gladys dari awal selalu menyatakan bahwa kami kasihan nengok terdakwa ini sebenarnya. Dia punya tanggung jawab, dia sebagai kepala rumah tangga, dia punya anak. Tapi hendaknya kami tadi berpikir bahwa mungkin dengan ada putusan ini suasananya bisa cooling down, bisa tenang kembali. Ternyata justru tidak selesai-selesainya. Makanya kami ya apa boleh buat, kami terpaksa melakukan gugatan balik nantinya pada waktu sidang ini dibuka kembali melalui perkara pokoknya. Bang, berarti andai pihak yang M enggak menggugat, itu enggak akan pernah ada rekonvensi dari tim RG, Bang ya? Tidak mungkin kami melakukan tindakan itu sebenarnya. Kami juga tahu bahwa kalaupun nanti tadinya ini tidak digugat kami juga kan diam sebenarnya. Gak pernah kami melakukan suatu tindakan hukum apapun, kecuali pidana silakan berjalan. Tapi yang lain-lain kami tidak ada. Tapi memang alangkah anehnya memang ini kasus. Sudah jelas terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Tapi kok yang menggugat, ngotot lagi menggugatnya. Mau tidak mau kami terpaksa. Walaupun kami punya landasan hukum, tapi semekanisme hukum sebenarnya tunggu dulu putusan inkrah, baru bisa mengajukan gugatan. Dan itu kami belum pernah terpikirkan untuk melakukan gugatan sebenarnya. Kenapa? Kami menunggu putusan majelis hakim, apakah uang ini dikembalikan kepada klien kami atau dirampas negara. Itu sebenarnya kami menantikan itu, sebenarnya menunggu putusan itu. Sehingga kami nggak ada melakukan tindakan apapun. Tapi namanya kami digugat, ya apa boleh buat. Ya kadang-kadang yang berpikirnya juga, ini benar nggak sih gugatan ini? Kasihan ini kitanya sendiri jadi korban nantinya. Terkait duit 4M itu emang Dok DRG emang ingin kembali atau gimana, Bang, terkait duit 4M dari ini gitu? Ya mekanisme hukum ya harus kembali sesuai mekanisme hukum. Tapi mekanisme hukumnya bagaimana bisa dengan putusan pengadilan nantinya. Putusan pidana itu kan nanti disebutkan bahwa ini 3,4M yang disita itu nanti diputuskan oleh pengadilan. Sampai putusan tetap apakah ini dikembalikan kepada klien kami atau dirampas negara. Kan kita belum tahu, belum pasti. Makanya kami menunggu itu sebenarnya kepastian hukum untuk putusan yang tetap. Lalu bisa kami mengambil langkah hukum apa yang harus kami lakukan. Berarti secara pribadi DRG ingin kembali duit itu, Bang ya? Secara pribadi mau, Pak? Ya secara pribadi uang 4M cukup besar lah. Oke, ya kalau bagaimanapun kita tahu lah uang itu tidak kecil. Ya 4M itu cukup sangat besar sebenarnya.
Tapi kena angka ini yang kami digugat lah 244 M lah, 104 M lah. Ya kita juga agak membingungkan, tapi ya sudahlah. Ini sudah berjalan mekanisme. Nanti Selasa depan kami akan menjawab atas proposal pihak penggugat dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Selasa nanti kami akan menjawabnya dan menanggapinya. Ya kalau tidak ada ketemu ya berarti deadlock. Karena kami ajukan itu 504 M. Ya, 500 itu kerugian imaterial, 4 M itu adalah kerugian akibat pemerasan. Oke, Bang, tadi secara kalau mekanisme hukum sudah kan kalau nggak dikembalikan, yang menentukan dikembalikan ke klien atau ke desa atau ke pihak mas negara ini apa sih, Bang? Nanti putusan pengadilan. Kita juga menunggu putusan pengadilan yang bersifat tetap. Kalau saat ini kan putusan kemarin pada waktu putusan di pengadilan negeri dikembalikan kepada klien kami. Tapi nanti itu semuanya tergantung putusan majelis hakim yang sudah bersifat tetap. Kita akan lihat. Kami sebenarnya menunggu itu. Tapi kami digugat. Ya, apa boleh buat? Anda menggugat, kami akan jawab. Kami akan gugat balik sesuai mekanisme hukum. Anda buka 200 M, 244 M, kami akan jawab. Bahwa 544 M tadi kami hitung-hitungan kami. Besok pada waktu mediasi atas jawaban atau tanggapan proposal dari pihak penggugat, kami akan mengajukan 504 M. Itu yang bisa kami sampaikan. Ya, Bang, kalau terkait Abang ngegugat pihak RG menggugat balik NM, dulu Abang pernah bilang saat awal-awal gugatan non prestasi adalah komedi. Nah, saat Abang tim kuasa hukum RG menggugat nih kemarin, itu justru dibalikin, Bang. Ini adalah komedi jilid 1 dari pihak Nikita Mirzani, Bang. Dibalikin nih, Bang. Gimana, Bang? Yang menggugat kan mereka, bukan kami. Kami kan hanya rekomendasi ini, Bang. Ya, komisi kan jawab. Dia menggugat, kita jawab. Hitung-hitungan dulu 200 M. Dari mana hitungannya 244 M? Ada nggak hitungan siapa yang rugi? Yang terbukti bersalah siapa? Saya kasih ilustrasi satu contoh ya. Kalau ada kasus penipuan, saya menipu bapak ini, ya, saya ditahan karena pengaduan dia ke polisi. Apa iya saya sudah terbukti dinyatakan bersalah oleh pengadilan negeri, saya menggugat dia? Kan aneh. Harusnya pihak yang ditipu yang menggugat, karena uangnya sudah diambil 4 M. Sama dengan kasus ini, pihak pemeras yang menggugat. Kan aneh. Harusnya kan pihak kami yang diperas yang melakukan gugatan sesuai dengan adanya putusan pengadilan pidana. Jelas ya? Ini mestinya yang dirugikan yang menggugat. Ini terbalik. Makanya mungkin ini satu-satunya di Indonesia sampai saat ini yang terbukti dinyatakan bersalah melakukan gugatan PMH. Ini satu-satunya di Indonesia. Saya juga jadi, atau saya memang sudah ketuaan, tidak memahami perkembangan hukum, saya juga nggak tahu. Tapi sepengetahuan saya selama saya profesi sebagai advokat ini, baru ini satu-satunya di Indonesia yang terbukti dinyatakan bersalah oleh pengadilan negeri dalam tindak pidana, yang terbukti bersalah ini melakukan gugatan kepada yang diperas. Ini aneh memang. Tapi ya mungkin pengetahuan daripada pihak sana sudah terlalu canggih. Saya juga nggak tahu. Tapi mudah-mudahan janganlah ego kita tingkatkan. Kasihan itu klien kita. Justru dampaknya jika ini berjalan sidang, maka semua harta daripada pihak penggugat dan hal ini kami akan lakukan minta penyitaan. Bang, ini kan kalau minggu depan tuh kan
jawaban ya bang. Ya. Jawaban. Nah, kalaupun deadlock ini, abang mengerti hukum ya bang. Arahnya akan seperti apa sih bang? Apakah ini NOK? Apakah seperti dengan bukti-bukti yang mereka punya? Kalau kami tidak mengajukan rekopensi, ya kemungkinan besar NO gugatannya. Tapi kalau jika kami mengajukan rekopensi nantinya, kami sudah masuk pihak penggugat. Jadi kami penggugat rekopensi. Mereka itu pihak penggugat jadi tergugat rekopensi. Jadi sesuai dengan fakta-fakta hukum, bisa saja majelis hakim dalam hal ini yang mengadilinya mengabulkan permohonan kami, gugatan kami. Minimal itu yang 4M. Itu minimal yang 4M. Kalau yang 500M ini kan imaterial. Ya, biasanya sih majelis hakim sih tidak begitu, hanya melihat bukti-bukti aja biasa majelis hakim. Tapi dalam hal ini ya itu kerugian pihak penggugat saat ini sebenarnya. Makanya cobalah tenangkan situasi, coba introspeksi diri. Selalu kami ingatkan, introspeksi diri dulu. Kalau sudah dinyatakan terbukti bersalah, ngapain sih buat-buat gugatan segala lagi? Ya sudahlah, tenang-tenang dulu di dalam tahanan. Coba menenangkan diri. Ini apalagi di dalam tahanan, kami juga kemarin melihat media massa yang begitu hebohnya. Ya, sebenarnya kami tidak mau komentari tadinya, tapi begitu hebohnya suasana di sosial media ini, bahkan tadi Dirjen Pas memberikan keterangan bahwa ini menyangkut masalah adanya komunikasi Nikita yang sudah terbukti dinyatakan bersalah, dan dalam tahanan ada komunikasi dengan pihak lain, dan ini juga menyangkut masalah adanya penjualan produk. Ini tidak bagus sebenarnya, tapi ya tadi sesuai dengan kata Dirjen Pas menyatakan itu diperbolehkan ya. Tapi yang kami tahu selama ini bahwa panjang pihak terdakwa ini dalam tahanan, hak-haknya menyangkut masalah mau melakukan komunikasi dengan pihak ketiga lain atau pihak luar, biasanya yang diutamakan adalah pihak keluarga, pihak PH-nya, bukan untuk bisnis. Hanya salahnya ketentuan kita belum ada mengatur ini, sehingga ini menjadi suasana yang mengebohkan. Dirjen Pas harusnya membuat ketentuan. Ini kan kelemahan pada pemerintah kita, kurang mengantisipasi kondisi perkembangan teknologi saat ini. Kalau dulu kan nggak ada komunikasi per HP ini, tidak diantisipasi. Mestinya diantisipasi, dibuat ketentuan sehingga masyarakat tidak tanya ini ada apa. Buat ketentuan atau peraturan menyangkut masalah pemakaian HP di lapas dan sosialisasikan sehingga masyarakat tahu. Tidak seperti kayak gini heboh. Kok bisa tahanan bisa komunikasi dengan pihak luar pakai video call dan itu digunakan untuk dagang? Ini sebenarnya yang membuat suasana makin menghangat. Sebenarnya itu kalau lihat bahwa Dirjen Pas harusnya bertanggung jawab untuk membuat ketentuan persyaratan soal yang dalam status tahanan, apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak. Itu mungkin yang jadi suatu hal yang jadi pemikiran kita bersama juga. Silahkan media memberikan masukan kepada Dirjen Pas supaya ini bisa dibuat ketentuan yang jadi nggak heboh gitu loh. Bang, perihal video call ya bang ya, kita bukan bicara live di tempat penjualan. Video call itu memang setiap tahanan itu memiliki hak dan difasilitasi oleh pihak lapas gitu bang. Karena berawal dari COVID kemarin gitu kan, jadi akhirnya boleh lah video call berlanjut sampai sekarang gitu. Nah itu apakah melanggar bang kalau kayak gitu? Memang kalau itu memang ada ketentuan yang ada, silakan. Tapi kan masyarakat selama ini tidak tahu ada ketentuan ini. Makanya buatlah ketentuan, sosialisasikan kepada masyarakat, jadi nggak heboh gitu.
Ini kasihan juga ini kepala lapasnya jadi bulan-bulanan juga ini, membuat seakan-akan dia ada sesuatu hal yang tanda tanya. Ada apa ini? Kasihan. Padahal dia niat bagus bahwa walaupun jadi napi sekalipun masih bisa komunikasi dengan keluarganya. Tapi akibat kejadian ini semua ini dibatasi. Kasihan memang. Makanya tolong pada Dirjen Pas buat ketentuan, buat peraturan menyangkut masalah komunikasi melalui telepon ini, HP ini, sehingga masyarakat tidak menjadi tanda tanya. Jadi kalau sudah ada ketentuan atau peraturannya jelas, nggak ada debat-debat lagi, nggak ada suasana yang heboh lagi di media sosial gitu. Itu harapan kita supaya antisipasi kondisi ini. Ini ketepatan Nikita aja sih, makanya heboh begini. Memang Nikita ini luar biasa. Di pengadilan juga kita lihat bagaimana persidangan. Waduh, saya juga ini juga salah satu di Indonesia yang kasus demikian. Kasusnya kasus biasa, tapi suasananya luar biasa. Itu satu. Kedua, ini masalah di tahanan yang video call. Ini juga menjadi suatu sensasi yang luar biasa. Ya. Ketiga, melakukan gugatan perbuatan melawan hukum sementara dia dinyatakan terbukti bersalah. Ya sudahlah, kita juga hanya mengamati aja, kita lihatlah perkembangan selanjutnya. Ya. Bang, ada sanksi nggak sih? Kalau menurut Abang? Kalau sanksi sesuai apa dinyatakan Dirjen Pas itu sudah sesuai kata. Tapi sayangnya kita tidak mengetahui peraturan yang ada. Makanya dibuatlah peraturan tertulis sehingga masyarakat tidak tanya. Saya secara pribadi kasihan yang kepala lapas. Dia di korban ini, bulian habis-habisan ini. Dia hanya secara kemanusiaan, dia berikan kesempatan kepada tahanan untuk komunikasi dengan keluarga. Tapi memang ternyata ada disalahgunakan karena dijadikan ajang bisnis. Itu sebenarnya. Kalau tadinya bukan pihak pelaku bisnis ini yang telepon, mungkin nggak begini suasana hebohnya. Itu sebenarnya sih. Atau kalau bisa dibilang nggak bang, kalau pun ada yang salah ya yang telepon gitu bang. Itu pun salah. Iya, karena ketentuannya belum ada. Jadi kalau dinyatakan salah, kalau sudah ada ketentuan, sudah ada peraturannya. Yang jadi masalah sebenarnya pasti ini sebenarnya jadi masalah. Mestinya antisipasi perkembangan teknologi yang luar biasa menyangkut masalah sosial media. Mereka harus antisipasi. Kita tahu bahwa dimulainya diizinkannya komunikasi video call di dalam tahanan pada waktu COVID. Ini awalnya. Pada waktu COVID kan tahanan tidak boleh dibesuk, tidak boleh ketemu satu sama lain, sehingga dibukalah portal yang sifatnya melalui bisa komunikasi video call. Tapi ini kan berlanjut dan ini digunakan. Ini juga karena Nikita aja sih, kalau bukan Nikita nggak begini hebohnya. Ya kan? Karena akibat Nikita yang berhubungan dengan pihak lain dan pihak lain itu pengusaha untuk melakukan penjualan bisnisnya, makanya heboh. Itu aja sih kelemahannya pihak Dirjen Pas tidak mengantisipasi ini. Mudah-mudahan dengan kasus ini Dirjen Pas bisa membuat ketentuan atau peraturan menyangkut masalah penggunaan sosial media ini. Bang, ini kan untuk kesekian kalinya ya, sebelumnya bersama dengan Nah, ini seperti apa Bang? Ini berulang kali sih, bukan pertama kali. Pernah pengakuan daripada Hotman Paris juga pernah mengaku dia ditelepon jam 12 malam pada waktu dia masih di Bali. Ada. Ya, ada juga dia komunikasi dengan pihak lain, video call juga, heboh di komal di sosial media. Jadi memang pihak Dirjen Pasnya ini mestinya benar-benar membuat ketentuan. Kasihan kepala lapas itu, karena belum ada peraturannya. Makanya kepala lapas kan nggak bisa saker, nggak boleh komunikasi, kan nggak bisa juga.
nanti dituduh melanggar HAM. Tapi begitu dikasih kesempatan, disalahgunakan. Kan kasihan kepala lapas. Apakah YouTube TV Anda tidak bersuara? Ya, saya pikir inilah jalan terbaik adanya case ini. Cepatlah Dirjen Lapas membuat peraturan itu. Kalau abang sendiri mungkin ngasih saran apa? Ya, saran kita cuma itu. Yang khusus untuk menyangkut masalah komunikasi di tahanan, secepatnya lah Dirjen Lapas membuat peraturan yang tertulis dan sosialisasi kepada masyarakat. Itu yang pertama. Kedua, menyangkut masalah perbuatan melawan hukum, ya cobalah kita berpikir objektif. Kalau memang ini menyangkut masalah perbuatan melawan hukum dinyatakan ada kaitan dengan pidana, ya lebih baik paling dulu lah. Kasihan nih kita itu, dia sudah benar-benar udah jatuh ketimpa tangga, rubuh lagi. Kasihan. Saya juga secara insan manusia ini, sesama manusia kita, apalagi dia nggak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Kasihan banget sebenarnya. Jujur kami juga tim kuasa hukum Reja Gadis maupun klien kami selalu menyatakan kok nggak selesai sih, kasihan sebenarnya pihak terdakwa ini karena dia yang dalam tahanan, ya dia menderita. Jadi sudahlah, cobalah tenang dulu, introspeksi diri, perbanyak sholat, itu yang terbaik. Dari awal selalu kami nyatakan, cobalah introspeksi diri. Kalau memang merasa bersalah, tenang dulu. Ya mudah-mudahan dengan ketenangan dia bisa sholat dengan taat di tahanan, kebuka hati hakim yang mulia untuk menghukum seringan-ringannya. Itu pesan kami sebenarnya. Bang, tapi balik lagi terkait konvensi itu ya. Apakah abang tidak mau menyudahi gitu, biar tidak berkepanjangan kembali? Bukan kami kan digugat. Jika kami digugat tidak ada perlawanan, apa namanya? Karena kami digugat, kami menjawab gugatan itu. Mengalah gitu, mengalah gitu.